Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 5 Salamae Kota Palopo, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan yang terkhusus juga kepada ketujuh guru calon penggerak yang sempat hadir pada kesempatan ini dalam rangkaian acara diseminasi budaya positif sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan ini, walaupun di jam mungkin kita ada yang mengantuk atau capek setelah mengajar, namun insya Allah pada kesempatan ini kita akan tetap semangat mengikuti kegiatan. Olehnya itu, sebelum kita memulai kegiatan, lebih awal dari saya akan menyampaikan dua buah pantun. Nanti ketika saya berpantun, tolong dijawab cakep. Malam bercahaya kunang-kunang, buah sukun, buah pepaya. Yang rajin akan menang, yang tekun akan berjaya. Ya, satu lagi. Jalan-jalan ke Salamae. Ada 7 guru calon penggerak. Sang pembelajar akan menang, bersinar terang di masa yang akan datang. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mempersilahkan kepada ketujuh calon guru penggerak akan memaparkan hasil diseminasi dari setiap guru calon penggerak. Lebih awal, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan mungkin sekaligus akan membuka rangkaian acara ini secara resmi. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dengan hormat kami persilakan. Yang saya hormati teman-teman guru yang sempat hadir bersama kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita bersama-sama hadir dalam rangka kegiatan
Diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-11. Ya. Jadi guru penggerak ini semacam apa istilahnya, pemimpin pembelajaran ya, macam pemimpin pembelajaran juga menjadi agen perubahan ya. Jadi yang namanya itu agen berarti tempatnya ya, agen istilahnya penyalur artinya agen perubahan, di mana tujuannya adalah mendorong tumbuh kembangnya murid ya. Mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, secara keseluruhan ya. Gitu. Kemudian juga menjadi mitra para guru dan mitra pemangku kepentingan ya, ya. Walaupun selama ini banyak permasalahan yang muncul tentang guru penggerak, guru biasa dan sebagainya, itu semua harus hiraukan ya, karena kita tidak bisa lari dari aturan ya. Kalau pemerintah melaksanakan ada namanya guru penggerak, berarti menurut pemerintah itulah yang terbaik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, khususnya calon guru penggerak yang ada di SD Salamae. Jangan sampai karena banyaknya guru penggerak di sini sehingga cuek-cuek bisa kita guru penggerak. Ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman yang 7 orang ini plus yang 2 sebelumnya ya bisa menambah sana pembelajaran di SD 5 Salamae. Ya. Itu. Kita barangkali sampaikan terima kasih dan dibuka. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu begini. Ya, diseminasi budaya positif sekolah, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Motonya itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita ini dengan resmi. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, baik kita akan bersama-sama menyaksikan satu persatu dari ketujuh calon guru penggerak akan memaparkan hasil diseminasi yang sudah dipersiapkan. Untuk lebih awal kita berikan kesempatan kepada Bapak Ustadz Muhammad Jibril SPDI MH untuk memaparkan atau menyampaikan hasil diseminasi dari Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya pada saat hari ini ya, untuk sedikit berbagi pengalaman ya pada teman-teman sekalian. Saya dapat tugas pembahasan tentang perubahan paradigma belajar. Ya. Saya berdiri, Bapak Ibu. Saya biasa berdiri jadi. Baik. Apa itu paradigma belajar? Ya. Tentu ini adalah kalimat yang mungkin sering sudah kita dengarkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi pada dasarnya paradigma itu bisa jadi diartikan sebagai pandangan kita. Pandangan. Jauh lebih kerennya adalah mindset. Ya. Ketika mindset kita sama, ya, dan memiliki visi misi yang sama, tentu ketercapaian visi misi itu akan terwujud dengan maksimal. Ya. Apa itu paradigma belajar? Paradigma belajar adalah kerangka berpikir yang mendasari pemahaman kita tentang proses belajar. Kita lebih fokus tentang proses belajar. Jadi pandangan kita, mindset kita tentang bagaimana belajar yang baik, ya, itu harus kita samakan. Harus kita samakan. Karena apa? Karena kita memiliki visi hanya satu. Tidak ada satu sekolah memiliki visi 2 atau 3. Ya, karena sama-sama bahwa yang merumuskan visi-misi adalah kita semuanya, dan kita menyepakati bahwa ada satu visi yang akan kita jalankan. Kemudian ini adalah kumpulan asumsi, keyakinan, dan teori yang memandu praktik pembelajaran. Jadi ini adalah sebuah kumpulan dari asumsi, keyakinan, dan teori sehingga kita akan terapkan dalam
Mengapa perlu perubahan paradigma? Yang pertama, tantangan pendidikan di era modern. Saat ini, kalau kita sebagai guru tidak mengimbangi kemampuan kita dari segi digitalisasi, maka kita akan ketinggalan. Kenapa? Era hari ini adalah era digitalisasi, sehingga kita menuntut kita semuanya untuk mahir dalam menggunakan teknologi. Kemudian perkembangan teknologi dan informasi, dan yang ketiga adalah kebutuhan siswa yang terus berkembang. Kebutuhan siswa dulu dengan sekarang itu berbeda, ya. Dulu mungkin kita dididik lebih keras dari guru-guru kita, tapi hari ini, ya, posisinya kita adalah sebagai seorang pelayan yang bagaimana melayani siswa kita ini untuk memenuhi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita dulu itu belajar ya fokusnya sama guru saja. Makanya kebanyakan guru pada saat kita sekolah dulu itu metodenya kebanyakan adalah metode ceramah. Sekarang siswa itu sebagai pusat pembelajaran, dalam artian bahwa ya kita hanya memfasilitasi siswa bagaimana mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian pembelajaran aktif dan bermakna. Jadi jangan heran kalau di zaman sekarang kita mengajar itu lebih riuh, kita punya kelas, lebih ramai, banyak permainan, banyak atraksi-atraksi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kenapa? Karena zaman memang menuntut seperti itu. Di sini kita lihat adalah disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Berarti disiplin ini harus kita dari jati diri kita sendiri, kemudian kita terapkan kepada peserta didik kita untuk menjadi sampel atau contoh untuk mereka ke depannya. Kemudian di sini kita lihat bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, award, ancaman atau hukuman kepada peserta didik kita. Jadi kita sebagai pendidik itu jangan sekali-kali kita memberikan ancaman kepada peserta didik kita atau hukuman. Kalau perlunya kita rangkulah peserta didik kita dengan kata-kata yang manis, dengan perlakuan yang merasa dirinya untuk nyaman lah untuk dia dapat dari kita. Baik, berikutnya kepada Ibu Irma sebagai narasumber kita dalam diseminasi ini, boleh kami persilahkan. Iya, luar biasa ya, calon guru penggerak SD 5 Salamaeh. Insyaallah semua akan bergerak. Allahu Akbar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif terkhusus tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk materi yang pertama yaitu terkait teori motivasi. Mari kita sama-sama terlebih dahulu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya, semisal apa alasannya ketika kita datang ke sekolah tepat waktu? Apakah ada perbedaan ketika ada pimpinan sama tidak ada pimpinan? Ya. Jadi di sini terus apakah karena kita datang cepat karena ingin mendapat pujian sebagai guru yang disiplin? Apakah memang kita datang ke sekolah tepat waktu karena mau menjadi teladan dari para siswa kita? Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana teori motivasi. Jadi nanti mungkin jawabannya kita simpan sendiri dulu supaya kita tahu saya masuk di motivasi mana. Nah, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama
Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa dia termotivasi? Mungkin karena takut dihukum. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya itu yang tadi saya bilang bahwa ingin mendapatkan, mungkin ada dapat reward bahwa guru yang teladan, yang disiplin waktu. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk yang poin pertama dengan poin kedua itu adalah motivasi eksternal dari luar. Kenapa dia termotivasi cepat datang? Ternyata karena ada sesuatu dari luar, yaitu menghindari yang namanya hukuman dan ingin mendapatkan yang namanya imbalan. Berbeda dengan motivasi internal. Motivasi internal ini bagaimana menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, langsung dari dirinya sendiri. Kemudian kita bahas satu persatu tentang motivasi tersebut. Yang pertama, untuk motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk ini adalah tingkat terendahnya motivasi perilaku manusia. Kenapa? Karena biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau kenyamanan, dia akan bertanya seperti ini ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena kan hukuman, ya. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak lakukan hal tersebut? Nah, jadi sebenarnya mereka sedang menghindari yang namanya permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Misalkan ditutup gerbang, kalau ini berarti dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi untuk motivasi ini satu tingkat dari motivasi yang sebelumnya. Jadi di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan, maka orang dengan motivasi ini akan bertanya, kira-kira apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu itu? Ya, karena dia mau mendapatkan imbalan. Jadi dia bertanya-tanya, kalau saya lakukan, saya datang tepat waktu, kira-kira apa yang saya dapat? Seperti itu. Jadi mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan yang namanya pujian. Selanjutnya yang motivasi khusus internalnya ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang hal yang ini, nanti orang yang punya motivasi ini akan bertanya pada dirinya, akan menjadi orang seperti apa saya jika saya melakukan hal tersebut. Mereka melakukan karena nilai-nilainya mereka telah yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi motivasi ini membuat orang memiliki yang namanya disiplin positif, ya. Jadi yang kita mau terapkan di sini adalah motivasi internal kepada para murid-murid kita, sehingga mereka memiliki disiplin positif, berperilaku yang bersifat internal tanpa ada yang namanya hukuman, bahkan yang namanya mau mendapatkan imbalan, bukan adanya faktor eksternal. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi ketika kita mengetahui yang mana-mana itu motivasi eksternal, yang mana-mana itu motivasi internal, nanti di sini guru dapat dengan baik memilah, oh siswa saya ini masuk di kategori motivasinya eksternal atau internal. Jadi semisal begini, jika kita memilih untuk menghindari ketidaknyamanan, dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, terus mau dapat imbalan dari gurunya. Nah di sini perannya guru harus berupaya untuk menumbuhkan yang namanya motivasi internal dalam dirinya siswa, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa? Karena tujuannya ini kita mau membuat siswa kita menjadi disiplin positif, ya, menjadi disiplin positif. Nah, ini yang masalahnya kepada siswa, yaitu motivasi yang ketiga, menjadikan siswa kita menjadi siswa yang memiliki disiplin positif. Mereka termotivasi pada dirinya dan tidak karena adanya
Jadi di sini kita masuk di materi kedua, yaitu tentang hukuman, ya. Di sini, oke, baik Bapak Ibu, kita sama-sama ada pertanyaan pemantik. Mungkin siapa tahu ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Kira-kira adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Sebelum kita membahas tentang hukuman. Nah, kalau ada samanya, di mana persamaannya? Kalau ada perbedaannya, di mana perbedaannya? Ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Kira-kira samakah itu antara hukuman dengan konsekuensi? Sebelum kita masuk di pada materi hukuman. Bagaimana? Sama beda? Beda. Betul, sama beda. Yang jelas begini, antara hukuman dengan konsekuensi pasti beda lah. Ada juga persamaannya, karena hukuman dan konsekuensi adalah sama-sama, persamaannya sama-sama muncul akibat perbuatan, sama-sama kan. Hukuman diberikan karena ada perbuatan yang dilakukan. Nah, sedangkan konsekuensi juga begitu. Dia juga menerima karena ada juga perbuatan yang dilakukan. Nah, tinggal perbedaannya di sini, kalau hukuman itu mengarah kepada sesuatu yang memberi efek jerah, ya, semacam sedangkan konsekuensi tidak. Ada juga dalam bentuk efek jerah, ada juga dalam bentuk sesuatu imbalan yang lebih baik. Ya kan begitu. Misalnya begini, karena saya menolong seseorang, konsekuensinya terpaksa harus kasih sesuatu imbalan yang baik. Nah, misalnya kita di sekolah, anak-anak kita selalu selama ini melakukan perbuatan yang baik, terpaksa apa boleh buat, ya kita harus berikan sesuatu yang baik. Sama yang biasa lakukannya, yang dapat hadiah juara 1, 2, 3, pasti kita kasih voucher, ya, voucher 50.000. Sebaliknya kalau ada misalnya melanggar sesuatu, misalnya mengucapkan apa-apa, ya konsekuensinya adalah harus mengganti, ya. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, kalau hukuman itu sesuatu yang aturan yang sudah ditetapkan bahwa kalau berbuat begini, inilah yang diberikan. Kalau konsekuensi tidak, saya berubah, ya, tergantung apa yang harus kita berikan kepada orang. Ya. Kemudian selanjutnya kalau hukuman itu mengarah kepada semacam aturan yang berundang-undangnya, undang-undang yang mau tak mau harus dilakukan. Oke, terima kasih. Jadi yang saya tangkap tadi ya, benar sekali bahwa kesamaannya itu ketika murid kita melakukan yang namanya suatu perbuatan, maka mereka akan mendapatkan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, di sini kita akan lebih bahas mendalam kira-kira yang mana itu hukuman, yang mana konsekuensinya. Ya, kita lihat. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, di sini saya buatkan kolom di mana ada yang dikatakan identitas gagal dan ada yang dikatakan identitas sukses. Nah, untuk hukuman ini hukuman adalah kategori identitas gagal, sedangkan konsekuensi adalah identitas sukses. Kenapa dikatakan identitas gagal dan kenapa identitas sukses? Nah, identitas sukses ini sudah termasuk di dalam disiplin positif. Nanti di sini sebenarnya ada lagi yang namanya restitusi. Nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Hilda. Jadi identitas gagalnya kenapa? Hukuman kita lihat. Hukuman itu dibuat oleh guru tanpa ada persetujuan dari murid. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Misalkan, semisal kita punya kesepakatan bersama. Ketika kita mengganggu atau ribut dalam kelas, kita pembahasan sama teman siswa, dia bilang apa kira-kira konsekuensinya? Nanti dia bilang, diam saya jatah istirahat. Itu namanya konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman memang langsung kasih dari guru, tanpa ada pembicaraan langsung dengan siswa. Misalkan terlambat ke sekolah, tanpa ada maksudnya kesepakatan antara guru dengan siswa, langsung dia bilang lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Jadi tidak ada memang tidak sama-sama membuat tim antara guru dan murid. Kemudian kalau hukuman sesuatu yang menyakiti dan harus terjadi. Sedangkan kalau identitas sukses sesuatu memang yang harus terjadi karena sama-sama disepakati tadi. Terus untuk hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Sedangkan kalau
untuk jangka pendek. Sedangkan selanjutnya poinnya, kalau hukuman murid akan tersakiti, sedangkan kalau konsekuensi murid tidak nyaman, ya. Walaupun memang sudah sama-sama disetujui, tapi dia merasa tidak nyaman. Kemudian, ini identitas Hukuman yaitu perilaku pasif, bahkan agresif yang meningkat. Misalkan, kenapa dikatakan pasif? Ketika anak-anak memang yang takut dengan hukuman, mungkin takut melakukan sesuatu. Dulu media tak begini. Sedangkan kalau yang agresif, ada memang tipikal anak semakin dihukum semakin kayak melawan. Yaitu maksudnya di sini hukuman. Terus kalau konsekuensinya itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Kalau tidak takut ini murid, maka sistem hukuman ini tidak akan berjalan. Sedangkan kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi monitoring terus sama selalu di supervisi terkait apa konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Kemudian untuk hukuman, murid akan membenci aturan, sedangkan konsekuensi murid akan menghormati yang namanya peraturan karena sama-sama dibahas bersama. Oke. Jadi kesimpulannya untuk hukuman, bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba diberikan kepada murid yang membuat perbuatan mungkin yang salah. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ataupun pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan itu baik berupa fisik, psikis, bahkan disakiti dengan perbuatan atau kata-kata, ya. Bahkan yang saya pelajari itu nada tinggi saja, walaupun memang kadang tidak bisa kita terkontrol. Maklumlah guru kalau mungkin membarang juga, akhirnya ada suara nada tinggi yang kita keluarkan. Nah, dalam pelajaran itu dia bilang ternyata kalau suara nada tinggi termasuk juga hukuman, ya. Kayak di sini kemudian sementara disiplin itu dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati bersama sama siswa. Jadi di sini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, sekarang mari kita tahu bersama. Tadi sudah ditentukan bahwa ternyata hukuman dengan konsekuensi itu berbeda, ya. Satu dibuat oleh guru, langsung dibuat sama guru. Yang satunya itu ada kesepakatan dari murid dan guru. Oke, baik. Bapak Ibu, kita perhatikan bersama. Di sini ada poin 1 sampai 5, ya. Kita lihat. Ketika tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, mencatat 100 kali dalam buku, kalimatnya seperti ini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Oke, simpan ya. Nanti setelah ini ada jawabannya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang kelima, membersihkan WC sekolah karena mematahkan bensin. Kalau poin 1 tadi apa? Menulis sampai 100, konsekuensi atau hukuman. Oke, saya lihat ya, itu sangat merasakan tidak kenyamanan sekali, malah berat sekali. Saya lihat ya, Kak Edith. Oke, jadi kita lihat pada poin pertama itu dia termasuk dalam hukuman luar biasa, 100 kali dalam buku, 100 kali sudah segala kesentangannya naskah, ya. Itu baru membersihkan coretan, ini masuk konsekuensi. Mungkin sudah ada pembahasan awal bahwa kalau kita tipis-tipis nanti itu meja itu berarti kesepakatannya harus dibersihkan, bawa minyak tanah atau bensin dari rumah. Nah, ini juga
membersihkan tumbahan di meja tulis karena tersenggol, ini konsekuensi. Nah ini hukuman ini mungkin zaman dulu ya, kalau soalnya kesensi mungkin berdiri di depan, sama membersihkan WC. Oke, selanjutnya, ini yang dihukum oleh penghargaan. Ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Al-Fiqh bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Selanjutnya juga mengungkapkan bahwa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Di sini saya mulai sadar-sadar dulu mungkin yang pemekaran CGP yang tahun sebelumnya saya baru tahu yang namanya penghargaan. Setelah saya belajar di guru penggerak, saya sudah paham yang mana sebenarnya penghargaan yang harus saya berikan, yang mana yang tidak boleh saya berikan. Dihukum oleh penghargaan. Lihat, yang mana, apa pengaruhnya, apa dampaknya ketika dikatakan dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa? Karena penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kita berikan imbalan. Ada kita ini kasih, aku kasih nanti ini jangka pendek. Jadi kalau kita ini tidak mau itu, karena dia memang ujung-ujungnya itu karena mau dapat penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal itu, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau tidak melakukan, tidak ada apa itu penghargaan. Dan yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ini, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, pasti banyak yang iri sama orang. Akhirnya dia kesian dibilang-bilangin lagi. Iya, makanya saya benci saya itu ditayang dipuji-puji. Kenapa? Nanti orang ini jadi tahu tak? Karena maka yang lain akan merasa iri. Padahal dia ini tak, tapi dipuji-puji. Ibu Irma Tuhan begini. Seperti itu ya. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan tak? Selanjutnya di sini, yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Misalkan, kalau kualitas terkadang diberikan penghargaan, mungkin karena misalkan dibayarkan penghargaannya. Ketika dia tidak dibayar, mengerjakan misalkan jurnal, maka nanti itu jurnal yang kerja itu tidak setotal ketika dia mendapatkan penghargaan. Yang keenam, mematikan kreativitas. Dan yang ketujuh, penghargaan mengukur. Dan yang paling terakhir, ini ya, perhatikan Bapak Ibu, yang paling saya tertarik karena di guru penggerak ada pertanyaannya dari poin 8, yang mana kalian paling tertarik? Ya ini apalagi untuk penghargaan mengukur. Kenapa? Ini yang perannya perengkingan di dalam kelas. Ya, perengkingan di dalam kelas. Kenapa? Ada pengalaman sebelumnya bertahun kali saya masuk memang kasihan itu anak-anak yang kupegang kelas 2 turun nih. Si cerita itu lama-lama bilang turun. Jadi seakan-akan kasihan itu anak-anak terlalu sekali nih. Batinnya bagaimana? Itu makanya penghargaan menghukum. Mungkin kalau ditanya bilang berapa menurut, kalau mau diumumkan itu kasihan sekali anak-anak. Karena kita tahu bersama bahwa anak-anak itu adalah anak yang unik. Mungkin ada yang unik bagian kreativitasnya, ada yang jago matematika, ada yang jago bahasa Indonesia. Di sini nih, pada saat ada pertanyaan di guru penggerak, yang mana paling Anda tertarik? Saya sangat tertarik yang namanya penghargaan hukuman, karena dikatakan dalam materi tersebut bahwa perenggingan itu termasuk adalah penghargaan menghukum. Karena pengalaman saya seperti itu. Waktu di kelas 2 tempat yang saya dapat, pokoknya, bisik-bisik kasih mama. Turun deh, kenapa bisa itu nakal kan begini. Akhirnya itu kasihan anak-anak bagaimana sama mamanya.
terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Jadi saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan yang namanya huruf-huruf, bahkan kata-kata, dan serta menyadari bahwa ia dapat membaca, maka timbullah itu di pilar matanya dan senyuman di keterampilan barunya bahwa mereka sadar, mampu, dan dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan, ya. Ketika dia mampu menggabungkan, bahkan menyusun kata-kata itu, bahwa dia sudah senyum-senyum saya dari gurunya begini. Oh, wih, penghargaan nih dari kepada siswa tersebut. Jadi di sini adalah restitusi, di mana nanti penyelesaian masalah yang paling terbaik yang kita pecahkan itu kita menggunakan yang namanya restitusi, di mana ciri-ciri dari restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Dan yang terakhir adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya siswata. Mungkin sekian dari saya tentang bagaimana teori motivasi, bagaimana penghargaan, bagaimana hukuman, dan bagaimana restitusi. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datang darinya Allah, dan yang salah dari pribadi saya, hamba mohon diampunkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemaparan dari Ibu Irma. Terakhir nih, kalau begitu nak kita belajar apa setelah ini? Tidak ada Pak Guru, matematika nih. Dibilang, jadi tidak ada buku lain kita bawa, tidak ada Pak Guru. Terpaksa saya kasih tugas, saya suruh mencatat angka 1 sampai 500. Apakah itu termasuk hukuman atau bagaimana, Bu? Karena tidak tahu anunya. Mau kali-kali juga saya buntu kali-kali, jadi saya tidak tahu materi apa mau Bu kasih. Kalau itu bukan termasuk Atau apa termasuk paradigma lama? Paradigma belajar lama apa gimana kah? berkeliaran dalam kelas. Maksudnya bagaimana? Berkeliaran di dalam kelas. Ya? Berkeliaran. Ya kan sebelumnya berkeliaran karena tidak ada guru di dalam. Jadi saya ambil inisiatif. Saya bilang daripada berkeliaran, jadi saya kasih tugas. Maka kasih tugas sesuai dengan mata pelajarannya. Nah saya tidak tahu matematika. Terpaksa saya bilang pemukuan ini saya kasih saya suruh menulis angka 1 sampai 500. Saya perkirakan nih bilang sampai selesai nanti ini pulangnya anak. Kalau menurut saya, kalau yang semacam itu tergantung dari dulu niatnya yang pertama. Maksudnya kan kita mau mengisi, tapi bingung. Aku mengisi itu bukan termasuk hukuman karena bukan kita. Cuma karena kita bilang bahwa supaya tidak keluar sampai 4 jam, akhirnya 1 sampai 500. Iya, kecuali mungkinnya dia ada perbuatan yang memang yang salah. Ini kan di luar kendali, namanya anak-anak tidak ada gurunya di dalam kelas, apalagi mungkin kelas rendah. Iya. Kalau memang gurunya mau tertampil 500 kali juga itu. Ada kelas rendah pasti Metodenya itu kali Tapi berikan tugas. ada 2 siswa waktu itu dia tidak tulis 1, 2, 3. Dia tulis 10, 20, 30 sampainya 500. Berarti Dikasih penghargaan itu. Ya tidak berarti karena tidak jelas sudah petunjuknya. Sudah saat sampai ada tulis. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi dan berbagi pengalaman budaya positif yang berjudul Kebutuhan Dasar Manusia. Kita langsung di bagian pertanyaan pemantik. Ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, di sini apakah ada di antara ibu guru yang ingin
menyampaikan pendapatnya. Silakan Ibu Isma. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, kira-kira alasannya Doni melakukan hal itu mungkin dia kurang bahagia dari rumah saat berangkat ke sekolah. Mungkin juga bekal yang dia bawa kurang menarik dibanding bekal yang dibawa temannya di kelas. Atau mungkin juga dia butuh perhatian dari temannya sampai bekalnya teman itu diambil dengan paksa. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya pendapatnya Ibu Isma. Jadi merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar tadi dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni mengapa melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Pada teori kontra di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka, yaitu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kita lanjut sekarang ke 5 kebutuhan dasar. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan di sini kita akan mencoba melengkapi kalimat di bawah ini. Ya. Sebelum saya jelaskan, kita akan melengkapi dulu kalimat di bawah ini. Kira-kira ada yang bisa melengkapi? Yang pertama, ya Bu Diana silakan. Kesenangan. Yang kedua Ibu Isma, Cinta dan kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, jadi baik kita masuk ke bagian pertanyaan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Pertanyaannya, jika seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo di garis kolom Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Jadi kita mau identifikasi. Nah ini ini pertanyaannya ya. Yang pertanyaannya ada 4 nanti yang akan diselesaikan. Ya, sudah ada kertasnya? Ya sudah Bu. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ya, silakan dipilih yang mana kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kira-kira di sini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, sudah selesai semua. Nah, sekarang mungkin ada yang satu orang mewakili. Ya, silakan dibacakan kira-kira jawabannya benar atau salah. Oke, terima kasih. Di sini ada sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak. Saya ambil satu ya. Yang pertama kesenangan, kedua cinta dan kasih sayang, terus ketiga pengusahaan dan kebebasan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Artinya anak-anak butuh kebebasan, tidak di dalam kelas terus mewarnai terus, tapi bisa juga belajar di luar kelas. Bapak Ibu guru hebatnya SDN 5 Salamae, sebagai kesimpulan dari pemaparan saya pada hari ini tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu pada dasarnya setiap manusia atau mood memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Nah, ini adalah saya kasih dulu di atas pertanyaan pemantik, di mana yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm?
pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Kenapa kita harus pakai helm? Kira-kira kenapa kita harus pakai helm? Siapa yang pakai motor sini? Sini bola. Oke. Supaya kita aman. Dari Bu Sumartin supaya kita aman. Ada lagi yang lain? Saya menjaga keselamatan diri. Menjaga keselamatan diri. Jadi dari sini, di sini bisa menjawab pertanyaan mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Dari yang dijawab tadi, nilai keamanan, nilai keselamatan, nilai kesehatan. Itulah yang menjadi dasar yang harus kita yakini. Kita yakin bahwa ketika kita pakai helm, kita itu selamat. Tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Tadi sudah dibahas oleh teman-teman. Materi pertama dari paradigma 5 posisi kontrol. Kemudian ada intrinsik, disiplin positif dan yang lainnya. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri, keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak, di mana daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, meliputi tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi dan kalimat-kalimat positif yang diberikan. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh siswa. Nah, sekarang kita bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita diskusikan dengan peserta didik di sini ya. Kemudian tadi merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, untuk kegiatan membuat keyakinan kelas, kita di sini bisa melakukan praktek pembuatan keyakinan kelas. Saya memimpin kelas yang selalu bersih dan rapi. Iya. Coba kita lihat. Silakan diketik Bapak Ibu. Nah, ini saat ini dokumentasi kegiatan yang saya lakukan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswa saya. Terima kasih. Nah, berikut ini pemaparan dari masing-masing posisi kontrol, kelima posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Jadi penghukum ini kadang itu kita sebagai guru memberikan bentuk hukuman fisik dan juga verbal. Verbal dalam artian di sini ini kita biasa memberikan dia kata-kata kasar. Atau kadang kita refleks mengatakan, ya seperti itu kalau verbal ya. Kalau fisik saya kira di sekolah kita ini tidak ada pernah memberikan hukuman fisik kepada siswa. Kemudian efek dari posisi penghukum ini, ketika kita memberikan siswa kita hukuman seperti itu tadi, maka siswa akan menjadi sakit hati dan dendam. Jadi itu Bapak Ibu guru, ketika kita menerapkan posisi penghukum di kelas, maka siswa itu akan sakit hati, bahkan dendam. Dia tidak akan berhenti melakukan hal yang tidak larang tadi, bahkan dia akan menjadi-jadi. Nah, selanjutnya di posisi yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini kadang guru bersuara lembut dan hening. Nah, di sini siswa merasa tidak nyaman dan bahkan rendah diri. Nah, itu kalau kita menggunakan posisi membuat rasa bersalah. Nah, efeknya siswa ini akan merasa buruk terhadap penilaian dirinya sendiri, atau dia kadang menganggap dirinya, saya begini Ji. Nah, dia menganggap dirinya tidak apa-apa dibanding dengan teman yang lainnya. Kemudian di posisi yang ketiga, nah ini kebanyakan teman guru di sini pasti menggunakan posisi ini ketika menyelesaikan masalah di kelas, yaitu sebagai teman. Nah, pada posisi ini mengontrol guru dengan tindakan yang persuasif. Artinya itu adalah guru mengajak siswa atau bahkan kita bujukin, enak, jangan dilakukan. Kita menggunakan secara lemah lembut begitu. Nah, jadi berapa nih saya jelaskan 3 nih, mungkin ada nih dalam pikirannya, saya di sini tak saya, saya sebagai teman, kebanyakan sebagai teman kalau ada masalah sesuatu. Berikutnya di posisi yang berikutnya, pemantau. Nah, di sini
seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, atau dia pakai buku kemudian dia tulis itu kelakuan siswanya, nantinya akan dia gunakan sebagai bukti atas perilaku siswanya. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah disepakati. Nah, posisi manajer ini adalah tingkatan terbaik pada 5 posisi kontrol guru. Jadi seharusnya ketika menyelesaikan masalah di kelas, maka posisi yang terbaik kita gunakan itu adalah posisi manajer. Nah, ini yang harus sering kita gunakan di kelas. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Segitiga restitusi yang akan sebentar akan dipraktekkan langsung ya, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan mau menjadi orang seperti apa. Keyakinan kelas itu yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Ipa pada saat merestitusi kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas karena akan mengingatkan anak-anak kita dan setiap kita dan bagusnya itu keyakinan kelas itu akan diingatkan setiap hari ke peserta didik. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk pada menstabilkan identitas. Ketika kita merestitusi masalah, maka yang perlu kita tanyakan adalah yang perlu kita lakukan pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang bagaimana itu? Nah, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi biasanya itu kalau ada masalah ketika kita merestitusi anak, biasanya itu karena usaha ambil jaki melototkan mata. Karena biasanya kalau melotot begitu, anak-anak akan takut dan berusaha untuk tidak jujur. Kenapa? Karena sudah takutnya dari awal, sehingga mereka itu tidak mau jujur pada saat ditanya kenapa bisa seperti ini, kenapa kita terlambat, kenapa mereka akan tidak jujur menjawab karena sudah dijelaskan dari awal melotot pasti mereka tidak akan jujur. Kemudian setelah itu kita validasi
dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar tadi itu kan sudah dijelaskan oleh teman kita. Kemudian apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat yang di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya tidak sengaja dia senggol temannya. Nah, teman yang sebelahnya lagi, temannya yang teman kamu senggol itu melawan. Apa kira-kira tindakannya? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasannya kenapa? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian 3, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, teori kontrolnya yaitu bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maksudnya langkah yang pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Dari mana tahu nggak apa yang terjadi pada saat ini dulu di depan ibu guru? Apa? Saya datangnya terlambat. Kenapa bisa terlambat, Nak? Saya terlambat bangun. Kenapa bisa terlambatnya? Maksudnya biasanya tuh kalau anak sekolah itu harusnya cepat bangun pagi, terus kalau tidurnya itu juga harus cepat tidur supaya kita itu tidak terlambat ke sekolah. Nah, Tadi malam saya begadang main HP, serius sama teman main game FF. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu, Nak. Karena kenapa kesalahan apa? Dia main game apa? Main FF ya? Ibu guru tak bisa sebut karena FF apa? Ada itu yang main game, yang bicara-bicara orang. Oh iya. Bagus tidak yang seperti itu, Nak? Jadi harusnya kita sebagai anak sekolah, anak yang punya tanggung jawab untuk ke sekolah itu harus dilakukan tidak seperti itu. Jadi harusnya itu Ananda Irma kalau ke sekolah mau pagi-pagi ke sekolah harusnya pertama adalah tidur cepat waktu, kemudian bangun juga tepat waktu supaya kita tidak terlambat ke sekolah. Tahu tidak keyakinan kita sebelumnya? Apa keyakinan kita? Terus apa lagi? Saling menghargai dan menghormati. Betul sekali. Jadi anak ibu guru Irma harus kita tahu apa keyakinan kita. Jadi harus kita ingat, oh kalau saya keyakinan kelas kita itu kan sudah kita sepakati harus datang tepat. Oke, baiklah. Perbaiki kesalahannya. Karena kesalahannya Anandaku yang paling cantik, yang paling imut, karena kan terlambat. Supaya tidak terlambat lagi, apa yang harus kita lakukan? Bermainnya mungkin dibatasi sampai jam 8 saja bermain FF. Selebihnya cepat tidur supaya cepat-cepat bangun ke sekolah. Luar biasa. Jadi lain kali ingat tidak? Jadi harus tahu, oh saya tadi begini, kalau saya lambat saya tidak mau lagi lambat karena saya sudah sampaikan sama ibu guru saya harus cepat cepat tidur karena saya harus kurangi main game, iya toh? Jadi lain kali jangan ya, Nak. Ya, makasih kembali, silakan. Luar biasa. Baiklah, yang itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang dipraktekkan langsung sama Ibu Diarna sebagai guru dan Ibu Irma sebagai siswa. Kalian
sangat luar biasa.